Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Hargo Channel. Channel berbagi meskipun belum berarti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkanlah hari ini saya akan membagikan aplikasi sederhana buatan saya sendiri tentang bagaimana cara membuat rapor P5. Aplikasi ini seperti biasa saya susun sangat sederhana sekali sehingga memungkinkan Bapak Ibu guru dengan mudah untuk menyelesaikan kewajibannya dalam rangka menyusun rapor P5. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita simak bagaimana cara penggunaan aplikasi ini. Yang pertama, seperti biasa kita isi identitas sekolah lengkap, mulai dari nama sekolah, kemudian alamat, kode pos, sampai kelas, fase, tahun pelajaran, dan jangan lupa tanggal pembagian rapor. Setelah ini diisi semua, silakan Bapak Ibu isi data siswa. Data siswa cukup ada 3 yang perlu Bapak isi. Nah, ini sesuai dengan rapor yang ada di contoh di P5, cukup nama NI, NIS, NISN, kemudian nama dan nama orang tua. Silakan diisi Bapak Ibu lengkap ya, jangan sampai ada yang tertinggal dan jangan sampai ada yang salah, karena ini sangat berakibat pada kepercayaan orang tua jika nama yang kita tulis pun salah. Setelah data siswa kita isi, tadi kita siapin sampai 50 anak Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya anaknya lebih dari 50 bisa membuat 2 aplikasi ini. Atau nanti aplikasi di copy lagi, begitu ya Bapak Ibu. Setelah diisi data siswa, silakan Bapak Ibu isi proyek, deskripsi proyeknya. Kita tahu bahwa proyek itu untuk ASD selama 1 tahun ada 3 proyek, maksimal minimal 2. Nah, ini saya ambil dari modul proyek yang ada di platform Merdeka Mengajar. Untuk kelas 1 saya ambil temanya gaya hidup berkelanjutan dengan judul kelola plastik untuk bumi. Silakan nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat linknya, nanti akan kami bagi di deskripsinya ya, bagaimana modul proyek yang ada di gaya hidup di PMM tersebut. Untuk membuat deskripsi proyek, silakan perhatikan contohnya Bapak Ibu. Proyek ini adalah proyek yang dilaksanakan di kelas 1 semester 2. Nah, ini bisa kita buat ya. Proyek ini diharapkan membangun dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Ini saya ambil dari modul proyek yang berjudul kelola plastik untuk bumi dan lestari. Kemudian tujuan proyek itu apa? Juga saya ambil dari modul proyek tersebut. Kemudian alurnya juga saya ambil dari modul proyek tersebut. Intinya bahwa dalam deskripsi proyek ini silakan cantumkan dimensi yang akan dicapai, kemudian tujuan dari proyek itu, dan selanjutnya yang berikutnya yaitu alurnya. Setelah itu silakan diisi dimensinya apa, kemudian tujuannya atau target fase itu apa. Nah, ini juga sudah ada di modul proyek ya. Kemudian sampailah apa dimensi. Kebetulan ini ada 5 dimensi, maka silakan dimasukkan semua. Setelah ini cukup diisi semua Bapak Ibu, silakan kembali ke awal, ke home, kemudian kita nilai. Nah, silakan diisi tabel yang berwarna dengan memberi tanda V pada kolom yang dicapai peserta didik. Misalnya si Adinda tadi ya, untuk dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, misalnya yang dicapai oleh peserta didik belum berkembang, masih berkembang ya kan, atau masih PSH dan SP.
Nah, ini semuanya tinggal pilih Bapak Ibu. Silakan beri tanda V ya. V boleh huruf kecil atau huruf besar. Silakan kalau huruf kecil juga boleh, huruf besar juga boleh. Sampailah ke dimensi 5 dimensi tersebut. Nanti dari dimensi tadi langsung keluar catatan prosesnya. Nah, ini sudah langsung keluar catatan prosesnya Bapak Ibu. Begitu seterusnya sampai sejumlah murid kita. Setelah semuanya kita isi sesuai dengan kegiatan dia, capaian dia selama ikuti proyek, lihat dari jurnalnya juga, lihat dari kegiatan hari-harinya, pengamatan Bapak Ibu lah yang menentukan apakah dia BB, belum berkembang, masih berkembang ya, sudah berkembang atau sangat baik berkembang. Nah, ini penting sekali ya. Nah, setelah itu semua Bapak Ibu isi semua murid-muridnya, kembalilah ke home lagi. Setelah itu tugas kita selesai Bapak Ibu. Tugas kita selesai, maka tinggal mencetak rapor proyek. Rapor proyek sudah ada kopnya, silakan kopnya kalau mau diganti boleh nanti. Untuk mengganti logo ini juga gunakan insert Bapak Ibu ya, gunakan insert. Kemudian nanti cari gambarnya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, dalam rapot proyek ini sudah lengkap tadi. Misalnya nama sekolahnya, alamatnya, nama siswa. Ini sudah semua lengkap, tinggal kita pilih. Misalnya anak nomor 2, berarti tinggal klik di sini nomor 2, nomor 3, begitu seterusnya. Untuk proyek sudah ngelink Bapak Ibu, kemudian juga penilaian juga sudah link tadi, misalnya untuk anak Anda kita nomor 2 tadi ya, Bella Sapira juga sudah ngelink. Ini ngelink, catatan proses juga sudah. Jadi Bapak Ibu tidak usah pusing-pusing ya, tidak usah membuat catatan proses. Ini diambil dari nilai yang sudah ada tadi. Keterangan terakhirnya juga BB tadi mohon maaf belum berkembang, kemudian NB mulai berkembang, BSA berkembang sesuai harapan dan SP sangat berkembang. Ketika rapor ini dapat mudah sekali dibuat Bapak Ibu ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan bisa kirim email dengan saya ataupun bisa langsung Bapak Ibu passwordkan ya. Nah, ini untuk proteknya, membuka proteknya, kodenya cuma 224. Silakan dibuka dengan dengan menggunakan password 224, maka rapor ini bisa digunakan dengan baik. Bapak Ibu, ini profil saya. Saat ini saya sebagai kepala sekolah di SD Mekarsari 3. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna meskipun masih sangat sederhana. Ini bisa membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.